Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid secara resmi melepas 393 jemaah calon haji JCH yang tergabung dalam kloter 38 menuju Asrama Haji Sudiang Makassar. Pelepasan dipusatkan di Aula Masjid Al-Munawir Pinrang, Sabtu, 17 Juni 2023. 393 rombongan JCH ini terdiri dari 368 jemaah asal Kabupaten Pinrang, 19 orang jemaah asal Kabupaten Toraja Utara, 1 orang asal Kota Makassar dan 5 orang petugas haji. Bupati Pinrang Irwan Hamid berpesan agar para jemaah menjaga kondisi fisik. Terlebih lagi, kata Irwan, cuaca di Arab Saudi di atas 40 derajat. Sehingga harus menjadi perhatian para jemaah dan juga para petugas kesehatan. Dia juga meminta kepada para jemaah agar menggunakan pakaian yang nyaman. Irwan juga berpesan untuk senantiasa menunjukkan sifat persaudaraan sesama jemaah, serta saling membantu jika ada di antara jemaah yang membutuhkan pertolongan. Anggaplah dalam satu kloter ini kita semua bersaudara. Saling membantu terutama dalam pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah, ungkapnya. Sementara itu, Kasih Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Pinrang, Muhammad Ihwan mengatakan JCH uang tergabung dalam kloter 38 ini diperkirakan tiba di Asrama Haji Sudiang pukul 20 WITA. Ihwan mengatakan, tahun ini bisa dikatakan pemberangkatan haji ramah lansia. Pasalnya, ada kuota khusus untuk jemaah calon haji yang dulunya sempat tertunda karena pembatasan usia dari pemerintah Arab Saudi. Tahun ini, ramah lansia. Sehingga kita tidak harus melihat jemaah lansia ini adalah suatu beban. Kami wujudkan jemaah yang betul-betul ramah kekeluargaan. Saling membantu dan melengkapi, imbuhnya. Untuk diketahui, JCH tertua Pinrang tahun ini berusia 102 tahun dan termuda berusia 20 tahun. JCH tertua yakni Halija dari Kecamatan Patampanua dan termuda Nurhaliza dari Kecamatan Cempa. Sebagai Kepala Sesi Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, perlu saya memberikan semacam gambaran bahwa karena tahun ini terlalu panjang penanganan dokumen haji. Biasanya kita itu 2 kali pelunasan, tahun ini sampai 5 kali pelunasan. Ini adanya satu kebijakan yang mendasar dalam rangka adanya dasar pemerataan, dasar persamaan keadilan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim Indonesia. Sehingga tahun ini untuk kami di Pinrang, itu jumlah jamaah semuanya ada 424 orang yang dirinci dalam 2 kloter. Kloter hari ini yang akan berangkat pada tanggal 17 Juni hari ini adalah sejumlah 368 orang. Nah, kemudian nanti pada kloter 43 yang akan berangkat pada tanggal 20 Juni itu sebanyak 55 orang. Nah, penanganan hal ini saya kira merupakan satu tantangan bagi kami penanggung jawab teknis bagaimana terjadi pelayanan yang justru semakin meningkat. Saya kira seperti itu. Jamaah haji tertua ini umur berapa? Nah, ini yang tertua karena dari jamaah di arah utara Pinrang yang hampir perbatasan dengan Kabupaten Ngerekan itu adalah usianya sekitar 102 tahun yang memang tapi menurut kami punya pemantauan langsung di lapangan dia termasuk lanjut usia yang mandiri. Nah, sehingga ini sangat menggembirakan bagi kami bahwa pengalaman kloter-kloter lain pada kabupaten lain itu ketika diadakan pemutaran video kemudian viral merupakan satu tantangan tentang jamaah haji yang kategori lansia. Kami bahasakan bahwa tahun ini adalah tahun ramah lansia, sehingga kita tidak harus
melihat lansia itu sebagai suatu beban. Kami wujudkan satu tatanan jamaah yang memang betul-betul ramah kekeluargaan. Sehingga sungguh pun mungkin tertua usianya, kami bahasakan dia adalah bukan lagi orang tuanya si A, tapi dia menjadi orang tua kita bersama. Ini yang kami poles dalam bentuk paguyuban jamaah haji Kabupaten Pindrang. Pak Haji ya, uang saku yang dikasih jamaah ini ada berapa? Apa? Uang saku. Jadi persoalan uang saku atau yang kita kenal komponen Iya. daripada BP, komponen dari BP biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selalu menjadi masalah yang sangat ramai dibicarakan. Yang sementara orang membacanya sebagai suatu bentuk adanya kenaikan BP. Padahal sebenarnya bukan kenaikan BP, tapi bagaimana ada tingkat rasionalisasi antara beban kepada jamaah dengan subsidi dari nilai maksimalisasi biaya haji itu. Nah, sehingga tahun ini ada beberapa kebijakan yang mendasar sebagaimana yang kita saksikan di media-media, bahwa kenapa pemerintah menaikkan BP padahal bukan kenaikan BP. Maka terjadilah semacam solusi, win-win solution. Tidak ada jalan yang buntu dalam penanganan haji, selalu ada jalan keluar. Sehingga ketika pemerintah menetapkan biaya BP sebesar untuk embarkasi Hasanuddin ya 52 juta sekian-sekian, itu kan ada komponen di dalamnya yang kembali kepada jamaah yang kita sebut dengan living cost jamaah haji. Iya, living atau cost. yang kita bahasakan tadi uang saku. Uang saku ya. Memang kalau diadakan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, ada penurunan sedikit. Tapi sebenarnya penurunan yang dimaksud itu adalah tingkat rasionalisasi untuk mengimbangi pada tingkat layanan-layanan lain. Misalnya, kalau tahun-tahun lalu mencapai 1.500 real atau diuangkan dalam bentuk rupiah, itu kan mencapai sekitar 5 jutaan lebih. Sekarang dalam nilai rupiah sekitar 3 jutaan lebih. Ini kan hampir 40% daripada perbedaan itu. Tapi kami perlu jelaskan kembali, ini bukan satu penurunan. Kami sangat optimis kalau misalnya tahun-tahun lalu terjadi indeks kepuasan jamaah terhadap layanan perhajian, tentunya tidak lepas daripada sistem yang kemudian kami sentuh dalam polesan manajemen, termasuk berkaitan dengan manajemen pada tingkat daerah.